Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Deyati, NIM A01318023, mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas UAS mata kuliah metodologi riset saya yang berjudul Strategi Pemasaran pada PT BMB Ekspor Yogyakarta. Saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan, subbab A latar belakang. Jadi, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alamnya yang dapat dimanfaatkan dan dikelola. Salah satunya berupa kayu. Menurut data LIU atau License Information Unit mengindikasikan bahwa jumlah kayu yang diperdagangkan di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun yang diimpor, semakin hari semakin bertambah. Sumber daya alam inilah yang menjadi bahan baku dalam memproduksi mebel yang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya. Kebutuhan akan produk-produk dari industri mebel terus meningkat karena sektor industri ini memberikan desain interior yang dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas. Nah, peningkatan tersebut juga dibuktikan dengan adanya pertumbuhan penduduk Indonesia yang tiap tahun makin meningkat sehingga kebutuhan tempat tinggal pun semakin tinggi yang juga akan berdampak pada meningkatnya permintaan produk mebel. Keadaan ini membuat para produsen mebel bersaing untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi harganya juga sangat kompetitif. Nah, jadi dapat disimpulkan, industri mebel ini merupakan salah satu sektor industri yang terus berkembang di Indonesia. Semakin berkembang, maka persaingan pada industri mebel di Indonesia ini juga semakin meningkat. Intensitas persaingan inilah yang menuntut perusahaan-perusahaan mebel untuk memilih dan mengimplementasikan bentuk strategi pemasaran yang dipandang tepat sebagai salah satu pendukung keberhasilan mebel dengan perusahaan lain. Nah, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam persaingan itu yaitu dengan melakukan pemasaran, promosi, ke dunia baik di dalam maupun di luar Indonesia. Meningkatnya berbagai usaha di Indonesia ini menjadikan para pelaku usaha wajib menerapkan strategi pemasaran yang tepat tetapi inovatif agar dapat bersaing dan mampu melangsungkan bisnisnya dengan mempertahankan konsumen sehingga konsumen tetap loyal terhadap produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran ini memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Strategi pemasaran ini memiliki ruang lingkup yang luas di bidang pemasaran, antara lain adalah strategi STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning, di mana nanti akan dijelaskan di bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, strategi STP ini inti dari strategi pemasaran. Juga ada lagi strategi bauran pemasaran yang meliputi strategi 4P, Product, Place, Price, and Promotion. Sehingga untuk menjalankan usaha, khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya. Kemudian subbab B itu permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan secara singkat tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran yang efektif pada PT BMB Ekspor Yogyakarta ini. Kemudian subbab tujuan, yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisa strategi pemasaran yang efektif pada PT BMB Ekspor Yogyakarta. Kemudian subbab D, itu manfaat dari tugas akhir ini adalah ada 3.
yaitu bagi perusahaan, bagi akademisi, juga bagi penulis. Bagi perusahaan, penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi bagi perusahaan sehingga bisa menjadi suatu evaluasi strategi pemasaran yang efektif. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai referensi serta acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meliti permasalahan dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian bagi penulis, kegiatan penelitian ini dapat memberikan pengalaman tentang penerapan teori yang telah dipelajari selama di perkuliahan, kemudian menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kita beralih pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Subbab A terdapat pengertian pemasaran. Di sini ada pengertian pemasaran menurut para ahli. Saya akan menyebutkan contohnya menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Kemudian ada juga menurut The American Marketing Association, pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang mengarahkan aliran barang dan jasa kepada konsumen atau pemakai. Kemudian ada juga menurut Kotler dan Armstrong, di mana pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian pemasaran menurut beberapa ahli tersebut, maka menurut saya dapat disimpulkan bahwa pemasaran ini merupakan suatu interaksi dalam usaha menciptakan hubungan pertukaran antara untuk mencapai kepuasan konsumen dan menghasilkan laba bagi perusahaan. Perusahaan dalam memenuhi kepuasan konsumen ini harus mengenal dan merumuskan keinginan serta kebutuhan konsumen dengan menyusun kebijaksanaan produk, harga, promosi, dan distribusi yang tepat sesuai sasaran pasar yang ditujukan oleh perusahaan. Kemudian ada subbab B di mana mengenai konsep pemasaran. Persaingan dalam dunia bisnis membuat konsumen bebas dalam menentukan barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan selera dan pertimbangannya. Bisa dari kualitas, bisa dari harganya. Nah, maka dari itu, pemasaran ini dapat dikatakan sebuah kunci atau faktor penting dalam suatu perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya di dalam benak konsumen. Menurut konsep pemasaran dari Basu Swasta dan Irawan, konsep pemasaran ini adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi dalam konsep pemasaran tersebut berarti suatu perusahaan harus memperhatikan 3 elemen penting, yaitu pertama orientasi pada konsumen, terus kemudian yang kedua koordinasi kegiatan pemasaran secara integrasi dalam perusahaan, dan yang ketiga kepuasan konsumen atau customer satisfaction. Selanjutnya subbab C ada strategi pemasaran. Beberapa ahli mengungkapkan mengenai definisi strategi pemasaran. Yang pertama ada menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan mencapai sasaran pemasarannya. Yang kedua ada menurut Van Ciptono, strategi pemasaran adalah rencana yang hendak diikuti oleh manajer pemasaran. Rencana tindakan ini didasarkan atas analisa situasi dan tujuan-tujuan perusahaan dan merupakan cara untuk pencapaian tujuan tersebut. Kemudian ada juga menurut Ebert dan Griffin, strategi pemasaran merupakan program pemasaran terencana, yaitu seluruh kegiatan pemasaran yang akan digunakan bisnis dalam rangka mencapai tujuan pemasarannya dan kapan kegiatan ini akan dilaksanakan. Kemudian ada subbab D, segmentation, targeting, dan positioning. Ketiga hal ini merupakan secara sistematik
yang dapat dilakukan untuk merumuskan strategi pemasaran dalam menghadapi konsumen yang masing-masing ini memiliki sifat yang unik dan berbeda-beda. Sehingga program pemasarannya yang dilakukan pada tiap konsumen tersebut pun berbeda. Jadi pertama ada segmentasi pasar atau segmentation. Menurut Kotler, segmentasi merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian, maupun gaya hidup. Kemudian ada targeting, yaitu menentukan pasar sasaran. Jadi perusahaan ini menentukan pasar sasarannya yang mana, juga dengan cara mengevaluasi daya tarik segmen pasar, lalu memilih segmen yang akan dilayani. Di sini ada, menurut Nugroho, perusahaan perlu mengevaluasi dalam hal ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik segmen, serta sasaran dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah, potensi laba dan kesesuaian segmen sasaran dalam strategi korporat perusahaan juga perlu diperhatikan. Kemudian juga ada dalam positioning, ini menentukan posisi pasar. Perusahaan ini harus mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan. Ini bagaimana caranya lebih atraktif bagi sasaran dan kompatibel dengan citra yang sudah menjadi ekspektasi perusahaan. Nah, subbab selanjutnya ada subbab E, bauran pemasaran. Bauran pemasaran menurut Basu Swasta dan Irawan merupakan kombinasi 4 variabel inti dari sistem pemasaran perusahaan. Nah, itu ada produk, price, place, dan promotion. Keempat variabel tersebut dipadukan sebagai alat pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Jadi, produk yang ditawarkan oleh perusahaan harus bisa memberikan nilai bagi konsumen, sehingga bisa diterima oleh konsumen, baik secara psikologis maupun sosiologis. Kemudian ada harga. Harga ini harus kompatibel dengan kualitas yang ditawarkan. Tidak mungkin perusahaan menawarkan harga tinggi tetapi kualitas kurang, atau sebaliknya, kualitas tinggi tetapi harganya kurang memenuhi. Kemudian ada place. Nah, place ini berarti perusahaan harus memilih saluran distribusi, lokasi pengangkutan, dan persediaan produk secara strategis. Yang terakhir ada promotion. Promotion ini merupakan elemen penting bagi perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong, ada 5 variabel dalam promotional mix, yaitu periklanan, penjualan personal, retail selling. Yang dimaksud retail selling ini melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan secara langsung. Kemudian ada field selling, melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi konsumen. Dan yang terakhir ada executive selling. Ini pimpinan perusahaan yang mengambil tindakan sebagai tenaga penjual. Jadi di situ owner atau pimpinan perusahaan ini yang terjun langsung sebagai si promotor. Sekian mengenai bab 2. Kemudian kita beralih menuju bab 3, yaitu metode penelitian. Dicatat pada bab 3 ini ada 3 poin penting. Jenis penelitian yang digunakan ini metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan ini berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, pita rekaman, catatan atau memo, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, di mana data ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian poin kedua itu mengenai tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti menerapkan 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pengumpulan data, yang kedua ada tahap analisis data, kemudian yang ketiga ada tahap penarikan kesimpulan. Poin terakhir ini penelitian dilakukan di PT BMB Ekspor. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan keinginan peneliti untuk meneliti mengenai strategi pemasaran pada perusahaan tersebut.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.